bagi teman-teman yang mungkin saja ketika mengupload persyaratan atau berkas di sscsn.bkn.go.id, ya mana mungkin saja di sini selalu gagal ya. Kita gagal untuk upload berkas. Di sini sebenarnya di bawah ini teman-teman ada informasi yang perlu kita ketahui dulu, bahwasanya di sini ada persyaratan, yaitu berkas itu ada batas minimal dan juga maksimal, teman-teman. Yaitu di sini untuk format berkas yang diterima itu disesuaikan dengan persyaratan tiap kolomnya. Ada yang PDF, ada yang JPG, sesuai dengan ketentuan jenis dokumen ya. Kalau misalkan JPG ya JPG, kalau misalkan PDF ya PDF. Kemudian di sini ukuran minimal setiap berkas itu adalah 100 KB dengan ukuran maksimal itu adalah tergantung dari jenis berkas. Dan sepertinya untuk berkas yang di sini dikatakan sebagai berkas PDF itu adalah di sini maksimal 1000 KB ya, atau 1 MB. Nah di sini minimal 100 KB. Jadi kita upayakan berkas yang kita upload supaya nanti bisa diterima itu adalah yang 100 KB. Bagaimana kalau misalkan berkas kita itu kurang dari itu, teman-teman? Sebagai contohnya di sini ada surat pernyataan. Ini adalah untuk ukuran berkasnya ini cuman 37,7 KB. Nah ini nanti pasti 100% nggak akan bisa diterima ya. Kita akan galat untuk upload berkasnya. Nah di sini misalkan untuk surat pernyataan, sebelum kita nanti bubuhi dengan e-materai, pastikan teman-teman di sini nanti untuk ukurannya itu disesuaikan dulu. Nah jadi untuk surat pernyataan ataupun juga surat-surat lainnya yang memerlukan e-materai itu adalah alurnya teman-teman silahkan di diketik dulu ya, sesuai dengan persyaratan instansi, diketik atau tulis tangan, kemudian setelah itu dicetak, kemudian ditandatangani dengan pulpen, kemudian di scan PDF, kemudian setelah itu dipastikan sekalian untuk ukurannya. Karena nanti kalau misalkan sudah dibubuhi dengan e-materai, maka nanti sudah nggak boleh diedit ya, kita akan gagal untuk diuploadnya. Nah di sini kita supaya bisa mengupload berkas yang mana minimalnya adalah 100 KB. Ini berkas saya ini adalah ada yaitu 37,7 KB. Ini kita besarkan dulu ya teman, kita besarkan dulu file ini. Nah cara membesarkannya bagaimana? Cara membesarkannya teman-teman silahkan ikuti panduan ini. Yang pertama teman-teman masukkan di pencarian, ini ketikkan saja kata kunci ini ya, upgrade ukuran PDF. Kita klik enter. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, ini yang biasa saya gunakan, yaitu di sini ada perbesar ukuran PDF PI7. Klik saja. Kemudian kita pilih select PDF. Ini adalah yang tadi ukurannya 38 KB ya, 38 KB. Kemudian kita open. Oke sudah kan. Nah setelah sampai sini teman-teman silahkan di sini disesuaikan ya, disesuaikan. Kalau berkas tuh maksimal 1000 KB, 1000 KB ya, atau 1 MB. Kemudian minimal 100. Ini lebih amannya kalau saya buat yaitu 200 itu ya. Langsung aja di sini 200. Atau kalian bisa ini ada scroll ini ya. Nah ini bisa juga di sini langsung aja yaitu 200 gini. Nah setelah itu kita klik increase. Jadi sebelum kita bubuhi dengan e-materai, ini kita pastikan dulu untuk berkasnya ini sudah disesuaikan ya. Ini sedang proses increase. Nah sekarang ini kita download. Nah ini sudah 200 KB, kita download. Oke ini sudah ya. Nah ini teman-teman yaitu sudah yaitu 200 KB. Coba kita cek, ini adalah yang pertama tadi yang masih 37 KB. Kemudian yang ini yang sudah yaitu 200 KB. Nah barulah setelah 200 KB ini teman-teman dibubuhi dengan e-materai. Dengan demikian nanti akan bisa diunggah ya di SSCASN. Itu adalah cara untuk kita itu memastikan ukuran berkas itu sesuai dengan ketentuan. Yang mana di sini selain itu teman-teman juga harus memahami bahwa nanti untuk berkas itu merupakan di kolom tab ini ya, tab unggah berkas. Misalkan di sini untuk yang CPNS Kejaksaan itu di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian 9 10 11 berkas. Ini tentunya sebagai penentu utama untuk kita bisa lulus seleksi administrasi. Itu adalah dari berkas ini harus benar dulu teman-teman. Nah diperhatikan betul untuk berkas yang diupload, yaitu yang pertama format berkas diterima ini PDF atau JPG sesuai dengan ketentuan per jenis dokumen. Ukuran minimal setiap berkas supaya bisa diupload itu 100 KB. Ukuran maksimal ini adalah tergantung jenis berkas. Kalau misalkan di sini maksimal 1000 KB ya, ini kita di bawahnya lah 900 atau 800 gitu ya.
Nah ini kemudian jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan. Nah jika berkas kalian mungkin terlalu besar, ini silakan diperkecil dengan catatan tulisan pada berkas ini harus terbaca dengan baik ya. Kemudian segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat ya. Nah di sini ada tombol lihat, ini kita manfaatkan untuk mengecek kembali berkas-berkas yang kita upload. Jangan sampai nanti ada yang salah ataupun juga ada yang tertukar gitu ya. Kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, sama halnya kita itu kalah sebelum berperang teman. Kemudian Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalkan jika hasilnya tidak jelas, terpotong, ini adalah sesuai dengan keperluan ya. Ini sebelum mengakhiri pendaftaran. Dan tentunya di sini dari setiap berkas ini, setiap instansi yang kita lamar baik itu CPNS maupun juga P3K itu memiliki aturannya masing-masing. Tentunya di sini kita mengacu pada yaitu peraturan di instansi yang kita lamar ya. Misalkan untuk yang di kejaksaan, misalkan ini scan surat keterangan SKCK. Nah tentunya di sini adalah kita unggah SKCK. Kemudian scan itu artinya apa? Berwarna ya. Kita pastikan berkas yang kita upload itu adalah berwarna, bukan yang hitam putih kan. Kemudian scan surat lamaran yang ditujukan kepada Jaksa Agung misalkan. Nah ini adalah sudah ada format resminya, format surat lamaran yang diunduh di websitenya ini. Ini Biro Kepegawaian Kejaksaan atau yang di medsosnya ini, ditulis dengan tangan. Nah tentunya untuk surat lamaran itu ada yang diketik, ada yang ditulis dengan tangan. Ini adalah teman-teman perlu kita cermati instansi mana yang kita lamar. Kemudian scan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan nafsa misalkan. Nah ini surat keterangan ditandatangani oleh dokter. Nah ini kemudian scan surat keterangan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya, yaitu berisi keterangan mengenai ukuran tinggi badan, berat badan. Ini perlu teman-teman cermati ya. Ini yang kemarin pernah ada kawan yang gak lulus seleksi administrasi itu, antara di surat keterangan sehat itu kan ada berat badan, tinggi badan ya, itu tidak sama dengan di bagian biodata. Itu menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi tuh. Silahkan kalian cermati kembali ya untuk yang pendaftar CPNS atau P3K tahun ini. Jadi nggak kesesuaian antara isi surat dengan biodata yang kita isikan, itu menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian scan kartu tanda penduduk, ini pastikan terbaca dengan baik. Kemudian scan surat pernyataan dengan format tentunya adalah disesuaikan dengan persyaratan instansi masing-masing. Itu adalah yang perlu kita cermati untuk cara mengecilkan file dan juga cara nanti supaya kita bisa lulus seleksi administrasi.